Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar, kali ini alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia rahmat nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang sangat luar biasa yang dipertemukan kepada kita oleh Allah SWT. Nah, tamu yang agung ini tentunya kita harus menjamu tamu kita dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kalau Allah memberikan rahmat karunia kepada kita semua, dan kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Insya Allah dengan syukur yang demikian baik, dengan hati, dengan lesan, ucapan, tindakan, maka rahmat itu akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika hamba Allah, manusia yang beriman ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan, rahmat, dan lain sebagainya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jika kita tidak pandai-pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih, tidak pandai matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggu saja azab atau siksa atau balasan yang tidak kita inginkan akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan, uswatun hasanah, akhlakul karimah kepada kita sekalian. Pemirsa yang budiman, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, dan apabila kita bisa menyempurnakan amalan-amalan yang ada di dalam bulan Ramadan, insya Allah kita akan menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Besok nantinya akan menjadi hamba Allah jika kembali kepada Allah SWT, hamba yang husnul khotimah dan akan dibebaskan dari siksa api neraka. Tentunya momen Ramadan ini adalah momen introspeksi diri kita, momen evaluasi, karena sepanjang perjalanan hidup kita pasti tidak lepas, tidak luput dari salah, dosa, khilaf, dan lain sebagainya. Untuk itu, sebagai hamba Allah yang mempunyai hati, yang mempunyai perasaan, yang mempunyai naluri terhadap penciptanya, karena di luar kekuatan kita, di luar kekuasaan kita, pasti ada kekuasaan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, di dalam bulan Ramadan, ibarat baju dicuci, direndam, dijemur, disetrika, diberi pewangi. Untuk badan kita yang mengandung dosa, berlumuran dosa, khilaf, salah, ini perlu untuk kita cuci di dalam bulan Ramadan ini. Kita cuci dengan puasa, kita beri deterjen, kita kucek dengan salat tarawih, kemudian kita setrika dengan zakat, kemudian kita beri pewangi dengan sedekah, amal jariah. Insya Allah keluar dari Ramadan atau baju yang setelah kita cuci ini, siapapun orangnya akan senang untuk memakainya, sehingga baju yang suci dan bersih ini akan nikmat kita gunakan, kita pakai, sehingga kenyamanan, ketakwaan kepada Allah akan muncul dari hati sanubari kita. Untuk itu dalam momen Ramadan ini perlu sekali lagi kita introspeksi,
evaluasi diri kita masing-masing, sehingga bagaimana supaya kita bisa menjadi hamba Allah ini yang betul-betul hamba Allah yang sempurna, sempurna dunia dan sempurna di akhiratnya. Sebagaimana doa kita, kesempurnaan dunia dan akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harapan kita, harapan semuanya pasti menginginkan hidup yang bahagia, hidup yang selamat di dunia maupun di akhirat. Itulah harapan seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pendengar yang budiman, para pemirsa, mari kita saling mengingatkan, mari kita saling dungo dinungo untuk menciptakan bagaimana hidup kita ini senantiasa mendapatkan barokah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pilar-pilar Ramadan yang telah kita bangun, yang telah kita tancapkan di bulan yang mulia ini, jangan sampai pilar itu menjadi pilar yang keropos. Seperti zakat, seperti Lailatul Qadar, seperti nuzulul Quran, seperti sholat taraweh, seperti membaca Al-Quran, seperti sedekah dan lain sebagainya yang menjadi penopang sebuah bangunan. Insya Allah kalau tiang itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu akan bisa berdiri kokoh dan kuat. Apabila pilar-pilarnya ini keropos, pilar-pilarnya ini dimakan rayap sedikit demi sedikit, maka jangan berharap bangunan itu bisa berdiri kokoh dan kuat. Untuk itu, insya Allah dengan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang Masya Allah, bulan yang sangat luar biasa. Allah mengobral pahala istilahnya, Allah mengobral ganjaran, sungguh sangat disayangkan kalau ada orang yang mengaku beriman bertakwa kepada Allah tidak mempergunakan kesempatan yang baik ini. Belum tentu, para pendengar, para pemirsa, kalau kita tahun depan bertemu dengan bulan yang mulia atau bulan yang suci, bulan yang sangat agung ini. Untuk itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi pemicu, menjadi bahan bakar, menjadi solarnya, menjadi bensin pertamaknya dan kehidupan yang akan datang di luar bulan Ramadan. Dan insya Allah kita juga nanti akan dipertemukan di dalam atau di bulan Ramadan yang akan datang. Barangkali itu para pemirsa, para pendengar yang budiman, yang bisa saya sampaikan sebagai motivasi untuk membangun diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, betul-betul menjadi keluarga, menjadi masyarakat, bahkan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan akhirnya keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, fitini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.